Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan beberapa submateri tentang sel saraf, di mana saya sendiri Sri Wahyuni Ningsi NIM 251119054 yang membawakan tentang materi neuron dan komponen penyusun sel saraf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang neuron. Sel saraf atau juga disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk dampak keadaan suatu stimulus atau rangsang, di mana jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Komponen penyusun sel saraf yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang yang berhubung langsung dengan badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Nah, untuk bagian kedua yaitu badan sel, di mana badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit kemudian meneruskannya ke bagian akson. Pada badan sel ini terdapat beberapa, yaitu sitoplasma, inti sel, badan nisil atau untuk transportasi protein, dan berbagai organel sel saraf lainnya. Ketiga yaitu akson, di mana akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma sel. Akson ini juga sering disebut neurit, di mana akson berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel kemudian meneruskannya ke sel saraf lain atau ke efektor. Nah, pada bagian akson terdapat selubung bening yang disebut dengan selubung mielin yang dilapisi oleh sel Schwann, di mana terdapat juga bagian yang tidak dilapisi selubung. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier. Nah, selanjutnya yaitu nukleus, di mana nukleus ini merupakan inti sel yang terdapat dalam tubuh. Fungsi nukleus pada sel saraf juga untuk mengatur seluruh aktivitas sel tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian yaitu atau pada bagian 5 yaitu selubung mielin, di mana selubung mielin ini merupakan selaput lemak yang bersegmen yang melapisi bagian akson. Selubung mielin berwarna bening berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Tidak semua sel saraf memiliki selubung mielin, tetapi ada beberapa tidak memilikinya sehingga disebut dengan sel tak bermielin. Nah, selanjutnya yaitu nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Dengan adanya nodus Ranvier, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, untuk yang terakhir yaitu sel Schwann, di mana sel Schwann ini adalah sel pada akson atau neurit yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan memberikan regenerasi dari akson atau neurit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 205119084. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu fisiologi saraf dan perpindahan impuls melintasi sinaps. Adapun fisiologi saraf, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak. Walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak pada bagian korteks otak besar yang berwarna kelabu, terdapat bagian penerima rangsang dalam kurung area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. 2. Otak tengah
atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Ketiga, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Keempat, sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Yang kelima yaitu jembatan farol atau pons faroli. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian perpindahan impuls melintasi sinaps. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neuron transmitter. Selanjutnya, neuron transmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat. Terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neuron transmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neuron transmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neuron transmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolinesterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanot oleh vesikula sinapsis. Hasil hidrolisis kolin dan asam etanot akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indayanti, NIM 205119071. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurlaila, yaitu sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf. Serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf memiliki jaringan yang sangat rumit karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung. Sel-sel saraf tersebut berperan penting dalam perkembangan bahasa, pikiran, dan memori. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata bertulang belakang memiliki sistem saraf yaitu saraf tepi dan saraf pusat, sedangkan hewan invertebrata tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Meskipun memiliki struktur dan bentuk berbeda, sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur dan mengontrol sistem kerja organ tubuh, mendeteksi perubahan pada lingkungan, dan mengendalikan rangsangan dari lingkungan.
Sistem saraf pada vertebrata. Hewan vertebrata memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, seperti amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang berbentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Aves. Aves memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung atau aves terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar aves merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Ikan memiliki sistem saraf tepi pada saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan, namun kedua bagian otak tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga membuat indera penglihatan dan indera penciuman ikan tidak berkembang dengan baik. Mamalia atau hewan menyusui. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki lebih karena saraf-saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contoh kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan dan indera pendengar pada kucing, indera pendengar yang tajam pada kelelawar, indera pencium yang tajam pada anjing. Reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfaktorus adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Namun perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak oleh otak besar sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram. Sistem saraf pada invertebrata. Cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia atau jamak. Sebagai contoh, pada cacing pipih seperti planaria memiliki susunan saraf yaitu 2 buah ganglia di bagian kepala dan di tiap ganglion terdapat berkas saraf memanjang longitudinal ke bagian ekor, serta di setiap berkas saraf memiliki cabang-cabang lebih kecil sehingga mampu menjangkau seluruh bagian tubuh. Sedangkan cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala adalah kumpulan badan sel saraf yang terletak di ujung depan tubuh,
di ruas ketiga, sedangkan ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan berada di bagian bawah seluruh pencernaan. Di antara bagian ganglion kepala dan bagian ganglion bawah kerongkongan terdapat 2 buah saraf penghubung, sedangkan di antara bagian ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat sebuah saraf penghubung. Lalu pada setiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Sistem saraf pada ruas berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Hewan bersel satu atau protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa misalnya seperti Amoeba sp dan Paramecium sp tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Sebagai contoh, jika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya yang kuat, maka Amoeba sp akan bergerak menjauh. Sedangkan ketika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya lembut, maka Amoeba sp akan bergerak mendekat. Serangga. Belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala terdiri dari 2 buah ganglion terbesar yang ada di bagian kepala atas. Dalam ganglion kepala terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan antena. Sedangkan bagian ganglion bawah kerongkongan berhubungan dengan ganglion kepala melalui 2 buah serabut saraf yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kerongkongan. Antara ganglion ruas badan satu dengan ruas badan lainnya dihubungkan oleh 2 buah serabut saraf. Setiap ganglion ruas adalah berbentuk cabang-cabang serabut yang bercabang lagi di bagian tubuh yang saling berdekatan. Ubur-ubur dan hidra sp. Ubur-ubur dan hidra sp belum memiliki sistem saraf, dan sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu anyaman. Sel-sel dari motorik berakhir pada serabut otot dan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan dapat memberikan reaksi terhadap beberapa rangsangan dan luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, ataupun keberadaan makanan. Itulah materi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.